Rahmat Allah SWT, intinya bahwa mereka ini tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun ujian yang mereka alami begitu berat. Bayangkan baru beriman langsung menghadapi ujian kematian. Nah, kan luar biasa. Ya, ya, Vila. Jadi belum sempat mereka ini katakanlah hidup tenang dalam keimanan, hidup panjang panjang dalam keiman dalam Islam ini. Saat sekarang ini mereka beriman, sekarang ini pula mereka terancam mati. Nah, ada itu. Jadi ini pelajaran penting yang ingin disampaikan kepada kita galau-galau malam hari ini. Saat ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah uji keimanan kita ini. Nah, maka tegarlah kita menghadapi ujian ini. Para penyihir tadi itu. Ya. Subhanallah, masya Allah. Baru sekali lagi belum belum merasukan kenikmatan iman dan Islam ini, belum terasa oleh mereka. Langsung kemudian mereka sudah menghadapi ujian berat, bahkan akhirnya ada yang betul-betul terbunuh atau meninggal syahid dalam iman ini tadi. Taala. Jadi kita sekarang ini ujian ini termasuk kecil dibandingkan dengan mereka. COVID-19 ini, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi makanya itu Ta'ala, mumpung kita stay at home ini di rumah ini, harusnya kita semakin semangat untuk beribadah kepada Allah SWT. Jangan pernah kita mengeluh ya, tentang adanya wabah ini. Kita cari, kalau misalnya kita tidak bisa, katakanlah, misalnya biasa atau kami juga misalnya dapat ngajar. Kalau kami kan PNS ya, ASN. Jadi walaupun ngajar dari rumah itu tetap digaji. Kalau yang ngajar di swasta, gitu kan, atau yang bekerja di perusahaan yang kemudian karena kebijakan pemerintah, lalu kemudian ya tak begawi lah gitu ya, akhirnya dirumahkan dan sebagainya. Nah, jangan kita menyerahkan rezeki Allah pasti akan Allah berikan. Kita berpikir cari jalan alternatif yang lain dan sebagainya. Jangan sampai kemudian kita putus asa. Yang jelas, anggaplah bahwa wabah COVID-19 ini adalah nikmat dari Allah agar kita bisa lebih banyak di rumah, berkumpul dengan keluarga, lalu kemudian juga banyak waktu untuk mempersiapkan kita menyambut bulan suci Ramadan. Minimal seperti itu. Itulah seperti ini. Jadi kita bersyukur pada Allah SWT. Jangan sampai kemudian kita putus asa, mengkhawatirkan masalah rizki, na'udzubillah. Jangan sampai seperti itu. Karena Allah yang memberi kita makan, ya. Allah yang memberikan kita rizki. Ini ikhwan yang rahmat Allah SWT. Jadi ini pun juga kepada saudara-saudara kita yang di luar sana gitu ya, yang karena tugasnya harus ada di garis depan seperti yang kita bahas minggu yang kemarin, yang dibilang Allah SWT, seperti para tim medis, para bapak polisi, TNI gitu ya, atau para relawan dan sebagainya, karena tugas paksa harus berhadapan-hadapan dengan bahaya besar ini. Nah, seharusnya mereka tidak boleh putus asa juga, tetap harus semangat. Lihat para penyihir tadi itu, mereka belum, sekali lagi tadi aku sebutkan tadi, mereka belum terasa lemak dalam iman Islam ini, hidup dalam iman Islam ini belum terasa, tapi begitu tegarnya mereka berani menerima kematian tadi dalam keadaan iman. Nah, kita ya lama hidup dalam Islam dan iman. Sejak kita lahir, kita menjadi beragama Islam. Nah, baru katakanlah, baru hari inilah kita diuji. Ya, baru tahun ini dengan yang diuji dengan virus corona nih tadi, yang begitu banyak sudah korban ya, sudah berapa ratus ya, 400-an orang total seluruh Indonesia ini. Nah, jadi kalau misalnya kita ini adalah tim medis tadi, maka jangan kita pernah menyerah. Kita selama ini sudah banyak dapat kenikmatan. Ya, gaji besar dulu kan seperti itu, gaji dokter, gaji perawat dan sebagainya itu kan besar. Nah, seperti itu. Maka kemudian ketika Allah uji, ya, Allah Subhanahu Wa Taala ingin lihat apakah semangat kita ketika bekerja dalam keadaan aman, dalam keadaan bahaya ini beda tidak tanggung jawab kita itu. Ibadah kita juga Allah uji seperti itu. Itu kalau seandainya kita termasuk orang yang ada di garis depan tadi. Ya, tetaplah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.